Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman speak semua, hari ini saya bikin video ya. Videonya buat semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita langsung aja share screen ya. Oke, nah hari ini saya mau bahas tentang critical thinking. Jadi, sebagaimana teman-teman ketahui, speak ini kan think smarter, work faster. Jadi menggunakan AI itu selain AI-nya kita pakai yang paling canggih, yang paling cocok, nah kitanya juga si operatornya, si orang yang menggunakan AI-nya juga harus di-upgrade, betul ya. Nah, saya sendiri baru mempelajari lebih mendalam tentang critical thinking ini ketika ada artikel saya baca bahwa skill paling penting di era sekarang itu, di era AI itu adalah critical thinking, di era AI dan sosial media. Nah, saya yakin ini akan berguna tidak hanya buat prompting, tidak hanya buat sesuatu yang terkait AI, tapi berguna di hidup kita, gitu. Saya sendiri sebelum belajar mendalam critical thinking ini sering ketipu orang, sering kena tipu, utang nggak dibayar lah, atau apalah gitu, terlalu mentah-mentah atau terlalu kepedean. Saya yakin, oh ini udah pasti benar nih kalau saya jalanin bisnis ini nanti cuan, taunya malah boncos ya. Oke, tanpa berlama-lama kita bahas apa itu critical thinking ya. Yang pertama adalah critical thinking ini kalau saya udah ada jargonnya never trust but validate. Jadi saya mau siapapun yang ngomong, mau orang tua, istri, keluarga, teman, atau saya baca di berita, menurut saya cara menghormati mereka adalah dengan memvalidasinya. Kalaupun kita nggak setuju, nggak perlu kita ungkapkan juga. Nanti kan jadinya berkelahi, betul ya. Yang penting kalau dapat informasi, apalagi yang penting ya apa salahnya sih divalidasi. Nah, yang pertama, critical thinking itu apa? Critical thinking itu berpikir kritis. Tapi bukan rese ya, teman-teman ya. Bukan segala-gala kita kritisin gitu. Kalau orang lagi bercanda atau lagi apa, nggak perlu lah. Ini buat hal-hal yang penting aja. Ini adalah cara kita berpikir ketika kita menerima informasi. Nah, jadi cara mikir yang nggak asal terima informasi mentah-mentah. Berpikir kritis itu kayak jadi detektif di dalam pikiran kita sendiri. Oke. Contohnya, nih, misalkan kita lihat judul berita, makan Indomie bikin pintar, kata riset terbaru dari bla 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 bla. Nah, kalau kita nggak berpikir kritis, langsung percaya, beli Indomie, langsung makan, beritanya di-share ke grup keluarga. Apalagi Anda suka Indomie gitu. Atau yang nerima anak SD nggak dibolehin sama mamanya makan Indomie. Pasti dia langsung share. Karena sesuai kepentingan dia. Tapi kalau kita emang jernih, pakai critical thinking, nah kita bakal tanya dulu ya, ini emang risetnya dari siapa, terus ada buktinya apa enggak, terus kita bandingkan dulu, ada nggak riset yang serupa tapi hasilnya berbeda gitu. Terus kita simpulkan, oh ternyata itu iklan terselubung bukan riset beneran. Contoh, misal saya pergi ke laman nih detik.com nih. Nah, nih ada berita warga Israel atau apa nih. Nah, ini kita periksa-periksa dulu nih, benar apa enggak gitu. Mesin-mesin perang AS mulai membidik Iran. Oh iya, emang ada di mana sekarang? Kalau kita baca di Detik gimana? Kalau kita baca di CNN sama apa enggak gitu. Apalagi yang sifatnya iklan-iklan ya nih, lihat nih. Pensiunan bisa beli mobil listrik ini, lihat harganya. Oh iya bener gitu, pensiunan yang mana? Pensiunan kan banyak. Nah, kayak gitulah contoh berpikirnya. Nah, harga mobil listrik dan lain-lain. Harga beli 400 sampai 800 juta. Siapa yang mau beli pensiunan apa? Pensiunan BUMN atau pensiunan apa? Jadi ini sebagian benar, pensiunan bisa beli mobil listrik, iya, tapi pensiunan apa dulu kan gitu. Kurang lebih seperti itulah kita berpikir critical thinking. Apalagi teman-teman mau bisnis ya, kalau mau bisnis, mau dapat penghasilan itu harus punya berpikir kritis benar-benar gitu. Contoh misal, nih, kuncinya nggak cepat percaya ya. Tapi juga nggak cepet nolak ya. Kalau misalkan ada yang bilang sesuatu yang bertentangan dengan kita punya ini, misalkan tadi baru hari ini saya kan lihat, oh rudal Iran sampai ke Israel. Nah, pasti ada bias di saya. Soalnya saya kan lebih pro ke Palestina. Nah, tapi teman saya bilang
Mungkin aja videonya bohong. Mungkin itu bukan video di Israel. Oh ya benar juga ya. Coba saya periksa dulu deh. Misalkan kayak gitulah. Jadi kita juga jangan terlalu cepat nolak. Dan selalu cek bukti dan logika. Nah, kenapa penting? Karena di zaman sekarang banyak hoax ya, banyak clickbait dan banyak opini nyamar jadi fakta. Jadi minimal teman-teman harus bisa bedain apa itu opini, apa itu fakta, apa itu data. Kalau opini kan pendapat kita. Terlepas dari benar atau salah yaitu pendapat kita. Kayak saya suka klub Real Madrid ya, itu saya. Tidak perlu pembenaran apakah Real Madrid klub terbaik. Nah, itu baru kita didebatkan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, banyak hoax, banyak clickbait. Nah, kalau teman-teman nggak punya critical thinking, ada clickbait, diklik. Ada hoax, langsung tersulut emosi. Makanya banyak kan yang kena judol, kena apa, segala macam, karena kurang critical thinking. Nah, cukup seorang itu menjadi pendusta bila ia membicarakan semua informasi yang didengarnya. Nah, ini kan hadis ya, jadi dibilangin kalau ada informasi disaring dulu. Kalau yang kita rasa yakin kita benar, baru kita ungkapkan lagi. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, kan critical thinking. Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum. Tadi misalkan Indomie, kita dengar, oh ada Indomie bisa bikin lebih pintar tadi ya. Terus kita kirim ke grup, taunya ponakan kita makan Indomie terus, sakit. Nah, kan bisa seperti itu. Jadi menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi ini perlu effort, kita harus tahu dulu keadaan yang sebenarnya seperti apa. Kalau konteks bisnis buat apa? Nah, kemarin kan saya share mengenai cara bikin bisnis model. Kemudian nanti saya akan share lagi di grup yang all ya mengenai creative thinking. Karena ada kaitannya sama prompting. Jadi prompting itu sebenarnya teman-teman gabungan antara creative thinking dan critical thinking. Ketika teman-teman nge-prompt dari kosong kan, kita nge-prompt dari kosong kan. Ini kan creative thinking. Nah, ini saya mau ngobrol apa ya? Nah, ini kan di sini. Saya mau ngobrol apa ya? Nah, ini creative thinking nih. Nanti pas keluar jawabannya Anda periksa, itu critical thinking. Nah, nanti untuk yang ikut workshop, saya tambahin satu lagi design thinking. Nah, design thinking itu satu cara supaya kita bisa membuat sesuatu atau mengerjakan apapun yang lagi kita kerjakan, tapi nggak kerugiannya tuh nggak besar. Jadi contoh gini, ketika teman-teman bikin bisnis, teman-teman pasti kan dari ide dulu. Dari ide, lalu teman-teman bikin prototipe kecil, mungkin coba dijual dulu ke teman-teman, ke relasi, kemana segala macam. Baru teman-teman udah yakin nih, oh ini bakal laku, baru masukin modal nih, puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nanti membesar, baru teman-teman tawarin ke pasar. Nah, kalau nggak ada riset di awal, kalau nggak ada design thinking, nanti kita sadarnya udah keburu besar. Udah keburu kita apa namanya keluar banyak uang, banyak tenaga, banyak waktu, ternyata memang ide bisnisnya tidak valid. Nah, kenapa tidak divalidasi dari awal? Nah, itu namanya design thinking. Itu kita akan bahas ya. Oke, lanjut manfaat. Nah, manfaatnya teman-teman, kalau teman-teman punya critical thinking, lebih pintar ambil keputusan, nggak gampang dibohongin, dan bisa bedain mana fakta dan omong kosong. Lanjut. Siapa sih yang nggak mau punya critical thinking? Sayangnya critical thinking ini adalah touch it ke knowledge. Apa itu touch it ke knowledge? Jelaskan touch it ke knowledge dengan bahasa sederhana untuk anak kelas 5 SD. Ini kalau saya belajar kayak gini. Nah, touch it ke knowledge itu apa sih? Nah, bayangin kamu jago main sepeda, kamu bisa jaga keseimbangan, belok kanan, belok kiri, ngerem, bahkan bisa lepas tangan. Tapi kamu susah banget jelasin ke orang lain gimana caranya. Ya tinggal naik aja terus jaga keseimbangan. Nah itulah touch it ke knowledge. Makanya saya juga kadang-kadang, Fik, gimana sih cara ngeprom biar bisa kayak Fikri gitu. Ya sering, jawabannya cuma itu aja. Ya kamu yang penting sering. Nenekmu jago banget bikin sambal, tapi waktu kamu tanya resepnya dia cuma jawab pakai feeling aja. Nah ini contoh touch it ke knowledge. Oke, balik lagi ke sini. eh Balik lagi ke slide. Nah, cara mengasahnya adalah dilatih terus-menerus ya. Nah, salah satu cara ngasahnya paling enak ya prompting ya. Udah paling enak sekarang. Nah, kemudian ketika teman-teman dapat data, biasakan 5W 1H. Tanya what, who, when, why, where, how.
AI akan ambil alih semua pekerjaan. Oh ya, apa itu AI? Anda tanya dulu, AI itu apa sih? Kalau Anda belum ngerti pernyataannya. Pekerjaan kayak gimana sih? Siapa yang bilang ya? Kapan dia bilang ya? Konteksnya kenapa dia bilang seperti itu? Di mana dia bilang itu? Konteksnya apa? Contoh nih, hmm, Elon Musk pernah bilang AI quote nih. Dia pernah bilang tuh with artificial intelligence we are summoning the demon. Dengan AI kita mensummon setan kata dia gitu. Nah, saya pengen lakukan sedikit riset nih. Nah, saya datang ke ChatGPT. Oke, misalkan saya bilang saya melihat artikel ini. Yang pertama, apakah ini benar? Dikatakan Elon Musk. Coba lakukan checking dengan critical thinking, metode 5W 1H. Bahasa sederhana saja, singkat, padat, jelas. Misal kayak gini. Terus karena ini datanya mau kita verifikasi, kita suruh dia search the web. Berikut hasil pengecekan. Nah, apa kata Elon Musk? Elon Musk pernah berkata, pernyataan ini sampaikan dalam wawancara Simposium Oktober 12. Oke, benar berarti beritanya ada. Benar nggak di Washington Post? Benar ada. Ada 15 sumber ya, berarti benar dia ngomong gitu. Siapa yang mengatakan ini? Elon Musk. Kapasitasnya sebagai pengusaha dan tokoh teknologi. Oke, berarti layak kita dengerin. When? Kapan dikatakan? Oktober 2014. Di mana saat simposium? Kenapa dia bilang begitu? Bukan berarti benar-benar setannya keluar kan? Bukan berarti Dajjal itu AI kan gitu. Tapi Elon Musk memperingatkan agar berhati-hati terhadap perkembangan AI karena bisa sulit dikendalikan. Seperti cerita orang memanggil setan tapi gagal mengembalikannya berarti ilustrasi. Nah, bagaimana konteks dan implikasinya? Nah, meskipun kita bermaksud baik, bisa jadi kita tidak akan mampu mengendalikan hasilnya. Jadi dia menyarankan adanya pengawasan dan regulasi gitu ceritanya. Nah, ini baru nih critical thinking-nya. Oke, saya paham gitu. Lanjut lagi, latihan. Nah, ini. Kan touch it ke knowledge, berarti harus sering latihan. Nah, ini latihannya. Nah, yang pertama teman-teman harus disadari ya, kebenaran mutlak itu cuma milik Tuhan aja ya, milik Allah aja. Manusia itu kebenarannya di antara 0 sampai 100%. Rata-rata setiap pertanyaan ada benarnya, ada salahnya. Contoh nih, jika Anda melakukan critical thinking terhadap pernyataan ini, kita asumsikan ada 3 orang pendengar. Satu, ahli AI, berarti ini kan dari sudut pandang ahli AI. Yang kedua, dari sudut pandang awam teknologi. Yang ketiga, dari sudut pandang orang misalkan yang ahli politik. Nah, jauh, buatkan tabel kebenaran pernyataan Elon ini dalam persentase menurut ketiga ini. Hmm. Ahli AI keyakinan terhadap pernyataan Mas paling 20 sampai 25%. Tuh. Kenapa? Karena bahkan para ahli AI ini optimis manfaatnya jauh lebih besar. Nah, berarti keyakinannya cuma segini beda-beda. Kalau yang awam teknologi 50%, kalau yang ahli politik mungkin 60 sampai 70%. Kalau fansnya Elon Musk ya udah pasti dia percaya aja ya si Elon Musk mau ngomong apa kan gitu. Nah, kayak gini. Jadi yang namanya pernyataan ini bisa dibantah. Ini misalkan bantahannya apa?
masukkan ke kolom terakhir. Nah, ini kan ada nih bantahannya apa. Nah, ini namanya argumentasi. Nah, sebenarnya ya ginilah critical thinking. Ini skill yang paling dicari perusahaan-perusahaan. Kalau Anda punya anak, punya apa segala macam, Anda ajarin critical thinking, tapi jangan rese gitu. Nah, oke lanjut ya. Paham ya? Jadi namanya kebenaran itu kalau yang mutlak cuma punya Allah aja. Beda-beda, tergantung ini siapa yang ngomong dan lain-lain. Jadi kita udah harus terbiasa sama yang namanya perbedaan ya. Teman-teman belajar juga. Di speak saya ngomong gini juga ya, Anda cerna lagi bener nggak yang Fikri omongin? Datanya mana, faktanya mana gitu. Biasakan cek sumber dan bandingkan perspektif. Jangan cuma baca satu sumber minimal dua yang beda pandangan. Saya aja sama Lutfi beda cara promnya gitu kan. Tapi kita sama-sama yang menghormati caranya begini-begini. Yang penting it works gitu. Karena yang penting hasilnya bisa diukur. Kayak di workshop ini yang penting dapat cuan. Cuannya bisa diukur berapa juta, berapa miliar Anda dapat gitu kan. Kalau belum dapat, salahnya di mana gitu. Tulis opini kamu dan alasan logisnya. Nah, ya kamu bisa tulis. Kalau menurut saya tadi Anda jangan ikut-ikutan ini, jangan ikut-ikutan ini, ikut-ikutan ini ya menurut kita aja. Anda sudah kenal Fikri kan? Coba tebak apa opini saya tentang ini. Hmm. Kamu nggak sepenuhnya nolak, karena kamu tahu ada potensi bahaya, tapi kamu juga merasa terlalu clickbait, ya betul. Ini adalah pendapat saya pribadi. Gila ya, ChatGPT udah bisa mengerti saya banget, karena saya udah pakai 3 tahun ya. Oke, lanjut. Sangkos bias. Kok jadi ini? Oke, lanjut. Tantang asumsi pribadi. Jangan selalu merasa saya pasti benar. Oke ya, kita juga bisa salah. Kalau teman-teman guys pendapat atau apa ya bisa disampaikan. Nanti saya juga bakal mikir. Oh iya bisa jadi saya salah ya. Salahnya di mana ya? Kenapa bisnis saya belum menghasilkan 10 miliar sehari? Salahnya di mana ya? Mungkin orang lain yang akan ngasih tahu gitu. Biasanya konsumen atau apa, vendor atau apa. Ya kamu sih suka kayak gini. Nah masalahnya orang itu nggak suka dikritik. Makanya jadi sekarang kita itu kalau ada yang mengkritik kita harus berterima kasih ya. Tapi kritiknya yang logis. Contoh kamu pikir anak IPS lebih santai dari anak IPA. Emang iya? Benar nggak? Kalau ternyata beban tugasnya beda gimana? Diskusi sama orang beda pandangan. Hindari echo chamber ya ya. Hindari satu komunitas yang serupa ya. Yang orangnya itu semua. Pemikirannya gitu semua. Jadi teman-teman nanti wawasannya nggak luas gitu. Kalau teman-teman wawasannya nggak luas, akhirnya jadinya taklid ya. Taklid jadi mempercayai sesuatu. Ah pokoknya gini. Kenapa nggak tahu pokoknya gini gitu. Nah jangan kayak gitu. Lanjut. Nah, sadari kita itu manusia banyak salahnya daripada benarnya. Nah, musuhnya itu kalau critical thinking adalah bias. Bias itu apa? Cara pikir yang condong ke satu arah tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Jadi kita sering salah ngambil kesimpulan. Kayak ngelihat dunia tuh nggak jernih, tapi kita ngerasa udah paling benar. Gitu. Nah, contoh bias, confirmation bias, hanya cari info yang mendukung pendapat kita, yang bertentangan langsung ditolak. Misalkan saya bilang Real Madrid terbaik dunia, ada yang bilang Barcelona terbaik dunia, apanya dulu? Passingnya bagus Barca. Harus fair dong, misalkan. Atau misalkan apanya, nah, seperti itulah gitu. Halo effect, karena kita suka satu hal dari seseorang, semua yang dia bilang langsung dianggap benar gitu. Ya, kita harus cek dulu, periksa dulu gitu. Oh saya ngefans Elon Musk, semua yang diucapkan benar, nggak mungkin kecuali Rasulullah karena itu apa namanya wahyu Tuhan benar nggak. Selain itu ya kita periksa-periksa dulu aja. Percaya karena semua orang juga bilang gitu. Nah ini lagi rame banget nih. Kalau di TikTok 1.000 orang bilang A, sebenarnya yang benar ya B, jadinya A gitu. Kemudian availability bias, menganggap hal yang sering kita dengar itu pasti benar atau umum terjadi. Nah ini nih, jadinya dicuci otak sama media ya. Nggak dengar, oh itu pasti benar tuh, padahal belum tentu.
Oke teman-teman mungkin itu mengenai critical thinking ya. Nanti kita bahas mengenai creative thinking dan khusus yang workshop saya kasih framework jadinya gimana menerapkan critical thinking dan creative thinking dalam satu framework namanya design thinking supaya kita nggak boncos dari awal. Jadi kita udah tahu ini ide bisnisnya atau prototipenya bakal jalan atau enggak. Menghindari kerugian ratusan juta sampai miliaran di fase-fase selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.